Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam bagi seluruh peserta didik dimanapun Anda berada. Ya. Semangat terus ya, walaupun kita belajar di dalam masa pandemi COVID-19. Semoga senantiasa kita tetap sehat dan yang terpenting semangat terus belajar untuk meraih cita-cita. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengenal dan juga mempelajari lebih dalam tentang ilmu kimia. Dia ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita harus mengenal lebih dulu, terutama juga apa itu ilmu kimia. Baiklah, jadi ilmu kimia ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains, ya, yang mempelajari susunan, ya, kemudian juga struktur, ya, kemudian sifat dan perubahan zat serta energi yang menyertainya. Dalam mempelajari dan memahami ilmu kimia itu sangat penting, ya, agar kita tidak salah dalam menilai apa itu ilmu. Seperti ada peringatan awas itu mengandung zat kimia. Nah, ini kan konotasinya seolah-olah tidak baik, ya, dan menganggap bahwa semua zat kimia itu berbahaya. Nah, realita dalam kehidupan itu tidak akan lepas dari yang namanya zat kimia, ya. Misalnya air yang kita minum, ya, nasi yang kita makan, kemudian juga ada gula pasir, garam, asam dan sebagainya, ya, yang kita konsumsi, itu semuanya termasuk zat kimia. Oleh karena itu, agar lebih memahami apa itu ilmu kimia, maka ada baiknya kita lebih mengenal dahulu apa ciri-ciri dari perubahan atau reaksi kimia, ya. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan, ya, ini biasanya adalah ilmu kimia dalam silabusnya, ya, ini tertera memahami hakikat ilmu kimia. Kemudian juga ada kompetensi dasar keterampilannya, itu peserta didik tentunya nanti harus dapat menyajikan hasil pengamatan tentang hakikat ilmu kimia. Nah, ini dalam video kali ini, ya, akan disajikan nanti beberapa contoh, ya, tentang reaksi-reaksi yang menyertai kimia, ya. Ini diantaranya nanti ada yang menghasilkan gas, ya, kemudian juga ada yang menghasilkan endapan, ya, kemudian juga ada yang menghasilkan perubahan warna dan juga menghasilkan perubahan suhu. Ini diantaranya adalah energi yang menyertainya. Baiklah, ya, bahwa perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat dan sifatnya juga baru, ya. Jadi menghasilkan zat baru dan sifatnya juga baru. Kita tahu kalau perubahan fisika itu merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, ya, walaupun mungkin bentuknya baru. Maka perubahan kimia ini bersifat permanen, artinya zat hasil pembentukannya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Maka perubahan kimia ini sudah disebut dengan reaksi kimia. Maka di sini ada ciri-ciri reaksi kimia, ya. Yang pertama ini menghasilkan gas, ya. Nah, di sini ada sebuah video, ya, di lab yang dilakukan di laboratorium. Ini kita perhatikan. Ini ada reaksi antara logam magnesium, ya, dengan larutan asam klorida. Kita perhatikan adanya gelembung-gelembung gas. Ini artinya menghasilkan gas. Jadi itu salah satu ciri reaksi kimia yang menghasilkan gas. Nah, berikutnya juga ada reaksi kimia yang menghasilkan endapan, ya. Nah, ini diantaranya ada larutan gas timbal nitrat dengan larutan kalium iodida, ya. Kita perhatikan untuk videonya, ya. Ini dalam tabung reaksi ini sama-sama tidak berwarna larutannya, kita campurkan, maka terjadi perubahan warna dan juga lama kelamaan terbentuk endapan yang biasanya berwarna kuning, ya. Ini endapan ini adalah timbal iodida yang berwarna kuning. Nah, ya, seperti ini saya bisa perhatikan. Nah, itu salah satunya yang menghasilkan endapan. Nah, yang berikutnya ini masih larutan timbal nitrat dengan larutan HCl, ya. Ternyata ini juga akan menghasilkan endapan timbal klorida yang berwarna putih. Nah, kita lihat videonya, ya. Jadi ini juga sama-sama larutannya tidak berwarna. Nah, setelah dicampurkan ada perubahan, ya, dan terbentuk endapan berwarna putih dari timbal klorida, ya.
Nah, ini juga menghasilkan endapan. Yang tadi menghasilkan endapan kuning, sekarang menghasilkan endapan berwarna putih ya. Nah, berikutnya ya, ciri reaksi kimia yang lain itu menghasilkan perubahan warna ya. Ini kita lihat lagi video ya. Kita reaksikan larutan kalium kromat ya dengan larutan HCl. Kalium kromat yang agak berwarna oranye ini, kuning ya. Nah, kemudian dicampurkan HCl, terjadi perubahan yang agak tua warnanya menjadi oranye. Nah, ini berarti terjadi perubahan warna karena adanya reaksi kimia. Nah, berikutnya juga video yang lain itu kita campurkan larutan asam cuka ya, kemudian ditambah dengan larutan natrium hidroksida dan juga ditambah dengan indikator fenolftalit ya. Kita lihat videonya apa yang terjadi ya. Jadi di dalam labu ukur ini berisi larutan asam cuka, kemudian ditambah fenolftalin ya, dan juga ditambah tetes demi tetes larutan natrium hidroksida ya. Kita lihat perubahannya sampai tidak terjadi perubahan warna lagi, jadi warnanya akan tetap ya. Nah, kita lihat ini hanya sebagai contoh bahwa dalam reaksi kimia itu salah satu cirinya menghasilkan perubahan warna. Nah, kita lihat ya pada video ini tidak lagi terjadi perubahan, jadi warnanya berubah menjadi merah ya. Oke. Nah, berikutnya ciri dari reaksi kimia itu menghasilkan gas ya. Seperti tadi juga sudah ya, tapi ini contoh yang lain selain menghasilkan gas juga dan menghasilkan perubahan energi ya. Misalnya ada perubahan suhu. Perhatikan ini ya. Di dalam gelas ukur ini berisi soda kue ya, natrium bikarbonat, kemudian ditambahkan asam cuka. Nah, ini terjadi gelembung gas ya. Gasnya kita tahu ini ada gas CO2, dan kalau kita pegang dari gelas ukur ini ya, itu akan terasa dingin. Jadi artinya membuktikan di situ ada energi yang menyertainya ya, berupa suhu, di mana suhunya atau temperaturnya turun ya. Itu juga adanya reaksi kimia. Nah, seperti itu. Berikutnya ini ya. Jadi bukan sulap, bukan sihir ya, tetapi ini kita sudah mempelajari tentang reaksi kimia. Kita lihat videonya ya. Jadi ada sebuah batu akik ini berwarna merah, kemudian kita akan tetesi dengan air biasa ini ya, dengan air biasa, air jernih ya. Nah, kemudian kita lihat perubahannya. Nah, ternyata dia berwarna merah. Kita usap lagi cairannya sampai hilang dan tidak berwarna lagi. Kemudian kita coba untuk celupkan ke dalam air ya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ini tidak mengandung apa-apa ya batunya. Ternyata juga terjadi perubahan ya. Batunya seperti menjadi bersinar. Jadi artinya ada reaksi kimia di sana ya, yang dalam hal ini dia menyerap energi. Kita lihat contoh yang lain ya. Satu lagi ada ini batu aktifnya ya, berwarna hijau. Nah, kita dekatkan dengan sinar matahari beberapa saat saja ya. Tidak usah lama-lama. Kemudian kita bawa ke tempat yang gelap. Nah, ternyata dia bersinar seperti ini ya, ya berwarna hijau. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ya dalam mempelajari kimia ini ya, mudah-mudahan khususnya untuk reaksi kimia dan mengenal kimia serta ciri-ciri yang mengenai kimia dapat kita pahami lebih lanjut. Demikian, semangat terus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.